Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Francesca. Saat tengah malam, ia mendapat kabar buruk dari kepolisian tentang sang suami yang mengalami kecelakaan di jalan raya. Ia lalu pergi ke rumah sakit bersama Cesar, sang pengacara suaminya. Ternyata nyawa suaminya sudah tak tertolong yang membuat Francesca sedih dan kini menjadi janda beranak satu. Scusi signora, è questo suo marito. Pada saat acara pemakaman terdapat keluarga dan para kolega di sana. Namun bukannya bersedih, mereka malah nampak bahagia karena mengetahui jika Francesca telah menjadi janda. Sesudah acara tersebut, Francesca pun lalu menemui Cesar dan mengatakan jika suaminya mempunyai banyak hutang dari bank dikarenakan banyak proyek yang belum diselesaikan. Bahkan harta kekayaannya tak akan cukup untuk membayar semua hutang sang suami. No, perché sei in affitto, ma tutto il resto sì. Francesca pun bingung dan tak tahu harus bagaimana cara untuk melunasi hutang suaminya itu. Alhasil ia pun bekerja di toko langganannya sebagai penjaga baju. Para karyawan di sana sangat terkejut melihat pelanggannya yang super kaya sekarang datang menjadi teman kerja mereka. Francesca pun tak sengaja bertemu dengan teman sosialitanya di sana. Tapi demi membiayai hidup, ia tak sedikit pun merasa malu. Era davvero indispensabile. Credo proprio di sì. Sesudah itu, si pemilik toko datang menemui Francesca. Awalnya saling menyapa, tapi tiba-tiba tangannya itu asal comot bakpao Francesca yang membuat ia langsung mengundurkan diri. Untuk mengcover hutang-hutang dari suaminya itu, Francesca terpaksa menjual aset kapal pesiar sang suami. Namun bukannya menolong, Cesar malah membelinya dengan harga yang sangat-sangat murah dan mengatakan jika kapal itu sudah tua dan tak layak beroperasi kembali. Selain aset kapal pesiar, ia juga menjual perhiasan, barang antik dan juga pakaian brandednya. Mengetahui hal itu, teman-temannya lalu mencoba membantu dengan mengadakan pelelangan. Francesca yang tak kuat ikut acara pelelangan karena banyak barang kenang-kenangan bersama sang suami lalu mempercayakan acara itu kepada teman-temannya. Mengetahui Francesca telah menjanda, satu persatu kolega sang suami unjuk gigi untuk melamarnya menjadi seorang istri. Tetapi Francesca tak menghiraukan ajakan mereka dan malah menjadi bahan tertawaan saat ngerumpi dengan teman-temannya tersebut. Nah, saat di rumah temannya itu, akhirnya Francesca menyadari jika mantel mahal miliknya tak dilelang, melainkan diambil begitu saja di saat acara sedang berlangsung. Francesca yang tak terima lalu mencoba menghubungi suami temannya dan meminta untuk mengembalikan kembali mantel tersebut dengan iming-iming surga duniawi. Sesudah mengulek-ngulek bersama, suami temannya menolak untuk mengambil mantelnya. Tak kehabisan akal, Francesca lalu mengancam akan melaporkan kegiatan mereka tadi kepada istrinya jika tidak mau menuruti kehendaknya. Alhasil, pada esok harinya, suami temannya itu mau mengirimkan mantelnya kembali kepada Francesca dan langsung mantel tersebut ia jual sendiri. Uang dari hasil penjualan mantel itu ia gunakan untuk membayar biaya kehidupannya sehari-hari beserta anaknya. Tak lama kemudian, temannya yang mengetahui jika suaminya telah mengembalikan mantel milik Francesca lalu mencoba mengambilnya kembali. Karena tak mau ribut, Francesca pun jujur jika uangnya telah habis untuk membayar hutang. Temannya yang kesal lalu memberitahu jika sebelum meninggal suaminya, Francesca pernah main serong dengan wanita lain yang bernama Camilla. Francesca yang baru tahu akan hal tersebut sangatlah bersedih. Ia pun tak menyangka mendiang sang suami yang terlihat polos ternyata mengkhianatinya. Lantas ia bergegas menemui Camilla yang ternyata seorang karyawan dari almarhum suaminya itu. Saat bertemu, adu mulut pun tak terhindarkan lagi, hingga Camilla pun menjelaskan jika sebelum suaminya meninggal, ia sempat bertanya di antara ia dan Francesca siapa yang dipilih. Sang suami pun berkata tetap akan memilih Francesca karena bagi suaminya Camilla hanya selingan sementara saja.
Francesca pun bingung antara harus bersedih atau merasa bangga, karena yang menjadi pokok permasalahannya kini ialah uang Francesca telah habis untuk mengcover angsuran hutang-hutang milik suaminya. Ia pun lalu memiliki ide gila dan meminta kepada Caesar untuk mengumpulkan orang-orang yang mau ikut undian, di mana hadiah dari undian tersebut adalah dirinya sendiri, di mana para peserta harus menyediakan uang sebesar 100 juta lira untuk membeli undian itu. Dan akhirnya sayembara pun dimulai. Francesca diajak oleh Caesar ke sebuah pesta orang-orang konglomerat, dan di sana banyak sekali juragan-juragan yang ikut menjadi peserta undian, mulai dari kakek-kakek yang sisa nafas terakhirnya hingga juragan muda serta para ibu-ibu. Di tengah-tengah acara undian terdapat seorang pria bernama Antonio yang ingin ikut serta dalam undian tersebut, tapi bukan dengan cara membayar sejumlah uang, melainkan dengan cara sengaja menabrakkan diri. Semua itu ia lakukan karena Antonio pengangguran berat tapi sangat tergiur dengan bakpao miliknya Francesca. Francesca pun lalu membawanya ke rumah untuk mengobati Antonio. Di sana nampak Antonio sehat bugar namun berpura-pura pingsan dan kesakitan. Francesca yang mengetahui dan tak kehilangan akal mencoba membangunkannya dengan cara menunjukkan bakpao kembungnya di hadapan Antonio. Dan dari sinilah Francesca akhirnya tahu jika ia curang, yang membuat Francesca lalu mengusirnya keluar dari rumah. Di sisi yang lain ternyata Caesar sangatlah licik terhadap Francesca. Ia memberitahu para peserta jika syarat untuk undian tersebut ialah 300 juta lira. Padahal dari awal Francesca cuma mematok harga sejumlah 100 juta saja. Ora tu hai visto? Karena terlalu stres, ia lalu menemui Antonio kembali untuk menghilangkan mumet otaknya dengan mengajak mengulek-ulek bersama. Namun ketika telah selesai, di sana Antonio meminta agar Francesca mau menjadi istrinya. Dan saat mendengar hal itu, Francesca langsung saja menolaknya. Antonio yang emosi karena tawarannya ditolak mentah-mentah lalu membocorkan acara undian itu kepada pihak kepolisian tanpa Francesca dan Caesar sadari. Pihak kepolisian lalu memanggil Francesca dan bertanya apa tujuan dari undian tersebut. Francesca lalu menjelaskan jika undian yang ia lakukan hanyalah sebuah ungkapan terima kasih kepada teman dan kolega mendiang sang suami atas kebaikan mereka selama ini karena telah menolongnya. Che erano poi tutti amici di Maurizio, il mio povero marito. Lambat laun, Francesca lalu mengetahui keburukan dari Caesar yang telah memanfaatkannya. Ia pun lantas memutuskan untuk kabur keluar kota bersama putri kecilnya dan juga bersama pembantunya yang setia menemani selama ini. Ketika di bandara, polisi mengejarnya dan bertanya siapa yang akan bertanggung jawab atas acara undian tersebut. Francesca pun mengatakan jika Caesar lah yang bertanggung jawab dan menyuruh pihak kepolisian untuk mencarinya. Polisi yang terpikat kecantikan dari Francesca lalu luluh dan membiarkan Francesca untuk pergi begitu saja. Dan ia tak pernah kembali ke kota tersebut untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai.